Shalom, selamat sore. Baiklah teman-teman, di sini saya mempunyai sahabat yaitu Yurindoya yang merupakan mahasiswi jurusan teologi di Universitas Halmahera. Dan di sini saya akan mewawancarai saudari seputar LGBT. Dan langsung saja kita akan memulai wawancaranya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan, dan pertanyaan yang pertama yaitu apa yang saudari ketahui tentang LGBT? Baik, yang saya ketahui tentang LGBT itu merupakan kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Yang mana yang juga saya ketahui bahwa orang-orang yang seperti itu adalah mereka yang memiliki kecenderungan untuk suka antara sesama jenis, baik laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke perempuan. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan yang kedua yaitu apakah LGBT bisa dikatakan salah dan sesat? Jika ya atau tidak, mengapa? Kalau menurut saya LGBT itu tidak salah ataupun tidak sesat, karena kita berbicara mengenai yang pertama adalah hak asasi manusia. Kalau misalnya yang saya ketahui bahwa orang yang memiliki kecenderungan LGBT yang seperti itu, yang suka terhadap sesama jenis, otomatis kan mereka suka kepada jenis mereka sendiri. Kita tidak bisa mengatakan mereka itu salah, karena ini berbicara tentang hak asasi manusia. Kemudian yang berikut juga, mereka juga tidak bisa kita katakan sebagai orang-orang yang sesat, karena kalau dalam konteks kekristenan, orang yang sesat itu adalah mereka yang membawa ajaran palsu atau ajaran yang sesat mengenai Kristus, yang menentang Kristus. Iya, yang menentang Kristus, yang seperti itu. Sementara LGBT ini kan pembawaan mereka hanya bahwa mereka ini suka antara sesama jenis begitu, ataupun ya ada juga yang suka lawan jenis dan suka sesama jenis, biseksual. Iya, seperti itu. Jika pembawaan mereka yang hanya seperti itu dan kita katakan mereka salah ataupun sesat, menurut saya kita yang salah. Mereka sama sekali tidak sesat dan juga sama sekali tidak salah selama mereka masih adalah manusia. Itu yang perlu kita ketahui. Oh ya. Jadi karena ini LGBT juga orientasi seksual ya. Iya. Jadi bisa saja pengaruh dari faktor lingkungan atau dari gen dari lahir begitu ya. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah, menurut Anda, apakah LGBT bisa disembuhkan dan membuat mereka kembali menjadi normal? Kalau menurut saya, karena ini juga kita belum melihat secara langsung keseluruhan dari mereka yang memiliki kecenderungan seperti itu. Tetapi sesuai dengan pengalaman saya, dulu waktu saya masih SMA, pernah satu teman saya juga, dia adalah orang yang cenderung seperti itu, laki-laki, dan dia suka kepada sesama jenisnya juga, dan gayanya juga agak sedikit ke perempuan. Nah, saya di SMA itu kebetulan saya bersekolah di SMK Gotong Royong Tobelo, jurusan perbankan, dan teman-teman saya di jurusan perbankan itu mereka semua yang laki-laki itu adalah laki-laki yang bisa dikatakan brutal, kapal batu. Kami juga disebut sebagai kelas perampok waktu masih SMA dulu. Dan teman saya, salah satu teman saya ini, dia memiliki sifat yang sedikit perempuan begitu. Tetapi berjalannya waktu, berteman dengan teman-teman saya yang laki-laki yang lain yang bersifat brutal, sifatnya yang dulunya yang kami tahu dia sedikit ke perempuan, akhirnya berubah menjadi seperti laki-laki begitu. Dan juga bukan hanya itu, pengalaman saya juga, teman saya satu perempuan, mungkin tidak bisa saya sebut namanya, ya, dia juga awalnya memiliki sikap yang suka terhadap sama perempuan juga begitu. Tetapi juga berjalannya waktu, ketika dia mungkin karena melihat kami yang teman-teman perempuan memiliki pacar laki-laki, dan menurut dia tertarik untuk mencoba, dia akhirnya memiliki pacar yang laki-laki juga. Dan akhirnya dia sampai sekarang sifatnya juga sudah berubah seperti perempuan asli, sudah tidak perempuan yang memiliki sifat laki-laki begitu. Jadi menurut saya mungkin saja bisa disembuhkan gitu. Tergantung mungkin
dari faktor lingkungan atau pembawaannya begitu. Karena yang orang-orang yang memiliki yang tergolong dalam LGBT itu kan juga ada yang karena terpengaruh karena faktor lingkungan, tetapi juga ada yang memang sudah dari lahir sudah seperti Bawaan itu. gen Ya, begitu ya. mungkin Iya. itu. Jadi pertanyaan yang nomor 3 ini, apakah LGBT itu bisa disembuhkan? Kalau pendapat saya sendiri, mungkin saja disebabkan oleh faktor lingkungan, karena tentunya laki-laki jika ia bergaul dengan teman-teman yang barbar begitu, kemudian yang perempuan juga dengan teman-teman, kemudian bergaul seperti saudara bilang tadi, melihat bagaimana saudari juga dengan teman-teman memiliki pacar dan dia juga tertarik begitu. Tapi kalau faktor lingkungan mungkin saja pembawaannya saja, sikap dan pembawaan diri saja yang berubah. Tapi kalau untuk keterikatan tentang menyukai sesama jenis kita belum tahu. Tapi Iya. kalau pembawaan diri saja sudah pasti berubah karena faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan itu yang dapat menyebabkan pembawaan diri berubah, mungkin saya juga setuju. Tapi kalau untuk ketertarikan dengan sesama jenis kita belum tahu pasti. Iya. Juga kan. Iya. Itu juga privasi. Terima kasih atas pertanyaan yang ini. Dan yang terakhir, saya ingin tahu bagaimana cara saudari untuk merangkul para LGBT agar lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, mungkin kalau berbicara tentang ini, kami juga pernah membahas ini di kampus kami. Bahkan salah satu teman saya juga menulis tentang LGBT untuk tugas akhirnya ini di skripsi nanti. Kami juga sempat berbicara dengan salah satu dosen kami. Menurut saya dan juga teman-teman saya yang lain, orang-orang yang bisa kita katakan LGBT ini adalah mereka adalah orang-orang yang bisa kita katakan terdiskriminasi dari orang-orang yang di luar sini, maksudnya yang bersikap normal begitu. Yeah. Salah satu contohnya saja, saya belum pernah melihat maaf untuk yang laki-laki yang bersifat yang perempuan begitu masuk gereja. Saya belum pernah melihat. Mungkin yang lain mungkin ada, tetapi yang mereka yang laki-laki yang memiliki sifat perempuan yang biasa memakai pakaian baju seksi atau apa, saya belum pernah melihat mereka masuk ke gereja. Mungkin ini salah satu hal yang harus kita lihat, bahwa orang-orang yang tergolong di LGBT ini mereka sangat diremehkan oleh orang-orang yang bersifat normal. Misalnya kalau dapat lihat, kalau orang-orang di sini kalau dapat lihat bencong begitu, pasti apalagi anak-anak kecil sudah gara-gara begitu kalau biasa di sini bilang. Dan untuk cara kita agar bisa merangkul mereka, menurut saya selama kita masih bisa melihat mereka sebagai manusia, memperlakukan mereka sebagai manusia, maka di situ kita sudah merangkul mereka untuk kembali untuk tetap berada ke jalan Tuhan. Karena baiknya atau buruknya orang tidak dapat kita lihat dari hanya cara mereka berpenampilan. Karena penilaian kita terhadap orang lain tidak cukup jika hanya sebatas melihat, melainkan kita juga harus menilainya dengan memahami mereka. Mungkin saja keadaan mereka yang seperti ini itu bukan karena kemauan mereka sendiri, tapi karena mereka terpaksa melakukan itu, begitu. Jadi kalau menurut saya untuk merangkul mereka, mari kita lihat orang-orang seperti itu. Jangan lihat mereka, oh dia sana geli, dia sana begini. Tapi selama kita masih bisa melihat mereka sebagai manusia, saya yakin kita akan tetap bisa membawa mereka berjalan sama-sama dengan kita ke jalan Tuhan. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan yang keempat ini jawabannya juga saya setuju. Kenapa seperti yang saudari katakan tadi, banyak sekali atau jarang kita lihat kalau lelaki yang bersifat keperempuanan, ya kebanyakan begitu. Ada juga sih perempuan yang bersifat kelaki-lakian masuk gereja, tapi kebanyakan kalau kita lihat laki-laki ini kan jarang, bahkan tidak sama sekali ya kalau di tempat kita. Kita di negara Indonesia ini mungkin berbeda dengan negara-negara di Eropa, karena negara Eropa itu sudah disahkan oleh pemimpin negara mereka bahwa pernikahan secara sesama jenis itu sudah tidak legal lagi, jadi sudah disahkan. Jadi mungkin di luar sana itu hal yang biasa, jadi mereka bisa tunjuk diri, show off begitu. Tapi berbeda dengan kita di negara Indonesia, karena
pandangan yang buruk terhadap orientasi seksual terhadap LGBT ini masih sangat-sangat besar. Jadi seperti dibully begitu, dikata-katai, yang membuat para orang-orang yang dikategorikan masuk dalam LGBT ini merasa mental mereka tertekan. Jadi mungkin agak menjaga jarak, lebih menutup diri lagi karena malu atau lain sebagainya. Jadi untuk pertanyaan ini saya juga setuju dengan pendapat saudari, dan saya hanya menambahkan sedikit tentang itu. Jadi ini saja yang dapat saya tanyakan dan kita diskusikan. Semoga wawancara kali ini dapat memberkati teman-teman di luar sana. Terima kasih banyak saudari, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sudah. Teori tadi.